Hari ini gue mau lanjutin pembahasan tentang menu-menu yang ada di OptiText. Oh ya, disclaimer dulu, kalau tampilan yang di sini yang ada di menu toolbox ini isi-isinya dan icon-iconnya itu bisa aja berbeda di setiap versi OptiText-nya, tergantung lu pakai OptiText versi berapa. Tapi yang gue tahu secara umum itu untuk nama dan juga functionnya itu tetap sama. Jadi nggak usah khawatir kalau isi dari toolbox-nya ini masing-masing menunya misalkan di import di tampilan di lu itu beda, yaitu berarti perbedaannya karena kita menggunakan versi OptiText yang berbeda. Tapi lu bisa cari sendiri nanti nama menu yang sama atau lu bisa akses dengan shortcut-shortcutnya. Nanti gue juga bakal spill shortcutnya apa. Dan selamat belajar. Oke, hiraukan aja tampilan yang berbeda. Kalau toolbox-nya itu belum muncul, gimana cara munculinya? Itu bisa tekan tombol 3 di keyboard. Nah, langsung dia akan muncul, atau bisa di view. Lalu ini ada yang namanya toolbox. Shortcutnya adalah ini 3. Nah, seperti ini. Pembahasan kita hari ini yaitu di sini, import. Mungkin punya lo isi dari import ini akan beda-beda, ya tergantung dari versi OptiText apa yang lo gunakan. Yang pertama di sini itu adalah import. Import ini biasanya pasangannya adalah export. Import itu berfungsi untuk membuka file DXF yang berasal dari software pembuatan pola yang lainnya. Misalkan dari Lectra, dari Gerber, ataupun dari CLO. Bahkan kita juga bisa membuka file Adobe Illustrator di OptiText ini, yaitu dengan menggunakan import. Jika kita klik importnya, akan muncul dialog box seperti ini. Dan ini adalah pilihan file-file yang bisa kita import. Tentunya ada DXF, AMA, dan ASTM. Itu yang bisa digunakan dalam bertukar file pattern antar software. Lalu di sini ada HPGL dan juga ini yang tadi gue bilang AI itu Adobe Illustrator. Yang pertama gue mau contohin buat import DXF file. Kita pilih yang DXF. Lalu ini satuan ukurnya mau pakai apa? Kita browse, yaitu di mana tempat penyimpanannya. Ini ada DXF. Nah, kita klik aja filenya DXF, lalu tekan OK. Kalau udah begini, lalu OK lagi. Maka file DXF yang berasal dari aplikasi pembuat pola yang lain itu bisa masuk dan dibuka di OptiText ini. Lalu bagaimana kalau kita mau import file Adobe Illustrator? Caranya itu sama, cuma kita tinggal pilih aja untuk format Adobe Illustrator. Lalu kita browse lagi. Di sini ada contoh. Udah gue siapin dengan format Adobe Illustrator. Kita OK dan OK. Maka file yang gue bikin di Adobe Illustrator itu juga bisa dibuka di OptiText ini. Selanjutnya, bagaimana untuk export? Untuk export kita bisa melakukannya di sini di file. Ada yang namanya data exchange. Nah, data exchange ini ada export dan juga import bisa diakses di sini di data exchange ini. Karena kita melakukan export, tentunya kita pilih export. Di sini ada pilihan format yang akan kita bikin. Apakah mau dijadiin Adobe Illustrator atau DXF pattern biar bisa digunakan atau dibuka di aplikasi pembuat pola lainnya. AMA, ASTM itu juga sama agar bisa dibuka di aplikasi pembuat pola lainnya. Dan yang terakhir ada AI itu Adobe Illustrator. Jadi kita bisa jadiin file pola OptiText kita langsung ke Adobe Illustrator. Ini adalah salah satu kelebihan dari OptiText menurut gua, dimana yang nggak dimiliki oleh aplikasi pembuat pola yang lain. Dia bisa langsung ekspor menjadi Adobe Illustrator dan juga bisa import langsung file Adobe Illustrator. Sebagai contoh kita pilih aja DXF. Nama filenya Celestia.
Dan ini file name kita mau save di mana. Gua save di project aja misalkan, save, lalu tinggal OK. Oh ya, pastikan untuk saving dan juga cut itu terchecklist. Kalau hanya checklist saving aja, berarti hanya garis finish pattern kita yang terekspor. Kalau cutting aja, berarti garis finish pattern kita itu nggak ke ekspor. Jadi supaya garis finish dari pattern kita dan juga sim allowance-nya itu terekspor, kita pilihnya yang keduanya, saving dan cutting. Lalu tinggal kita tekan OK. File name udah ada, coba kita ganti. Celestia DXF misalnya. Oke. Nah, di sini akan muncul lagi pilihan. Kita pilih saja all piece atau semua panel yang ada di file pola kita. Atau juga bisa misalkan panel tertentu, yaitu kita bisa pilih current piece only. Dan untuk tools selanjutnya yaitu ada convert internal to. Ini berfungsi jika misalkan gue punya contoh file pola seperti ini. Jadi garis finish pattern kita itu udah jadi internal line seperti ini. Untuk menjadikannya garis finish atau kita akan memisahkan lagi sim allowance-nya, maka kita bisa tinggal langsung gunakan tools convert internal to sim. Kita klik aja dan tinggal diklik ke garis internalnya. Maka secara otomatis garis internal kita tadi itu menjadi garis sim. Dan untuk menukar garis simnya agar keluar, biar garis konturnya itu di bagian dalam, di garis finish pattern kita, kita tinggal klik ini, switch piece to save, current piece only. Oke. Maka garis simnya udah bertukar dengan konturnya tadi. Konturnya jadi di dalam dan simnya itu jadi di luar. Atau cara cepatnya, itu teman-teman bisa klik F5 di keyboard. Nah, untuk menukar sim dan kontur bisa tekan F5. Hasilnya akan seperti ini. Jika tadi ada convert internal to sim, maka ada juga di OptiText ini tools untuk convert sim ini ke dalam internal. Yaitu kita bisa ke tools, lalu pilih sim, dan pilih ini, convert sim to internal. Nah, maka akan kembali sim kita menjadi internal. Kalau mau jadiin sim lagi, tekan lagi convert sim to internal. Oke, seperti itu aja. Nah, gimana teman-teman? Seperti biasa, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu mengembangkan diri. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar kita berkembang bersama. Gue Indra, Celestia Studio, your fashion partner.